Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Golden Red Channel. Aduh, gue lama banget ya nggak buat video ya. Sorry teman-teman, karena bener-bener karena kesibukan gue belum bisa. Padahal gue tuh pengen banget sharing banyak informasi ke teman-teman Torto Keeper gitu ya, terutama yang baru-baru. That's why gue bikin channel ini gitu loh, Golden Red Channel, untuk sharing informasi-informasi bagaimana cara pemeliharaan tortoise, terutama buat pemula. Gue mau sharing informasi dari pengalaman gue selama ini, supaya teman-teman bisa tahu gitu caranya. Karena bagi gue, berbagi informasi itu gratis ya bagi teman-teman, supaya teman-teman bisa gedein tortoise semua sampai sehat, sampai gede, sampai nanti di Indonesia banyak banget tortoise yang udah jumbo-jumbo gitu. Jadi itu salah satu cita-cita mulia gue. Jadi sorry banget selama ini gue idle bikin video, kayaknya udah like few months back, so sorry banget. Jadi gue mau balik lagi karena bener-bener kayaknya tortoise lagi happening banget di pandemi ini. Gue pengen mengulang lagi, mungkin ini recap terbaru ya, bagaimana cara pemeliharaan tortoise yang lebih lengkap, sehingga semua teman-teman tahu gitu loh gimana caranya dari pagi sampai malam, apa sih harus dilakukan para tortoise keeper. Mungkin ada beberapa info baru, sebagian juga info lama, sehingga teman-teman bisa melengkapi, mengupgrade lagi pengetahuannya gitu ya. So, apa yang harus dilakukan? Nah, pertama-tama nih teman-teman, ketika pagi hari ya, ini very simple. Gua recapnya very simple. Pagi hari yang harus dilakukan adalah tortoise kalian harus direndam dan dijemur sesering mungkin. Oke, jadi manakala ada matahari harus segera dijemur, direndam. Kenapa? Karena saya mau ngulang lagi bahwa manfaat UVA dan UVB itu bagi tortoise sangat esensial, karena di alamnya mereka juga berjemur matahari secara natural gitu loh. Nah, sehingga itu harus kita duplikasi untuk tortoise yang kita pelihara dengan cara captive raise, yaitu dalam kandang gitu. Nah, setiap pagi teman-teman sediakan bak kontainer ya, seperti yang saya biasa lakukan, lalu diisi air. Airnya ya 1 cm aja, supaya tortoise kalian nggak terendam kepalanya gitu ya. Jadi hanya sebatas basah-basah, cantik aja gitu. Nah, itu tujuannya supaya membantu mereka pup, dan mereka kita paksa minum. Kenapa? Karena tortoise, terutama kura-kura gurun, jarang banget minum. Akibatnya fatal. Mereka bisa bladder stone, bisa dehidrasi ya. Jadi teman-teman harus pagi-pagi itu usahakan sesering mungkin direndam sambil dijemur. Nah, itu manfaat rendam, manfaat jemur. Karena kenapa? Karena matahari itu secara natural dia memancarkan ada 3 gelombang, UVA, UVB, UVC sebenarnya. UVA salah satunya berfungsi sebagai pemanas ya, supaya tortoise kalian hangat. Kenapa? Karena tortoise itu termasuk reptil yang mana mereka adalah hewan berdarah dingin, sehingga membutuhkan panas eksternal, panas dari luar, sehingga panas tersebut dapat diserap tubuhnya untuk melakukan metabolisme gitu. Nah, bedanya gini, kalau manusia itu kan kita bisa melakukan termoregulasi secara mandiri. Manakala suhu sekitar kita dingin, kita bisa menghangatkan suhu tubuh. Manakala suhu sekitar hangat atau panas, kita bisa mendinginkan suhu tubuh. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh hewan berdarah dingin, reptil seperti tortoise ya. Nah, sehingga mereka membutuhkan sumber panas eksternal gitu, yang bisa didapatkan dari matahari, sehingga mereka perlu banget dijemur, sehingga membantu mereka metabolisme. Metabolisme apa aja? Satu, mencerna makanan yang sudah dimakan, sehingga bisa mereka olah gitu loh. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, metabolisme lambat, nanti jadi ada masalah pencernaan, ada pembusukan gitu ya, segala macam infeksi nanti, sehingga mereka butuh banget itu. Kedua, manfaat panas adalah meningkatkan imun sistem mereka. Dengan imun sistem mereka meningkat, mereka bisa punya daya tahan untuk melawan virus gitu ya. Yang pasti nah, terus selain itu ya, sinar UVA tadi ya, panas, membantu mereka, satu, meningkatkan imun sistem, kedua, metabolisme. Nah, yang kedua adalah gelombang UVB.
gelombang UVB itu berguna untuk merubah kalsium yang mereka dapatkan, yang mereka makan, entah itu dari vitamin atau kalsium bubuk maupun kalsium alami seperti makanan. Mereka harus merubah itu menjadi vitamin D3 sehingga bisa diserap sama tubuhnya untuk pertumbuhan tulang gitu. Tulang mereka apa? Yang ada di inside tulang maupun karapas, karena karapas itu pun tulang gitu ya. Jadi membantu pertumbuhan tempurung cangkang mereka lebih keras, lebih kuat dan lebih sehat gitu, dan terhindar dari penyakit-penyakit seperti MBD, metabolic bone disease ya, dan masih banyak lagi. Nah itu penting banget sinar UVA, UVB yang dari matahari. Memang bisa teman-teman kalau kalian capek menjemur gitu ya, ini tapi nggak disarankan nih. Tapi daripada nggak sama sekali, kalian bisa gantikan itu dengan cahaya matahari buatan. Dari mana? Dari UVA, UVB, lampu gitu. UVC nggak usah lampu UVC ya, karena itu gunanya untuk membunuh bakteri. Tapi kalau kalian taruh lama di totos, mati totosnya malah, karena sinar itu sangat bahaya banget gitu. UVC biasa dipakai buat bersihin virus-virus ya. Nah ini contohnya nih, ini adalah UVA, salah satu produk Exotera, saya pakai contoh ya. Banyak produk lain. Ini berguna sebagai pemanas tadi ya. Jadi dalam kandang perlu kalian sediakan ini, esensial. Kedua ini UVB. Nah ini warnanya putih atau kuning, kalau ini kuning. Nah ini gunanya tadi yang seperti udah saya sebutkan, UVA untuk pemanas, UVB mengubah kalsium jadi D3. Jadi UVB ini nggak ada sama sekali sinar panasnya ya, jadi kalian butuh kedua-duanya. Nah memang ada lampu lagi yang bisa digunakan yang mengandung UVA maupun UVB, yaitu lampu solar. Nah saya ambil contohnya sebentar. Nah ini lampu solar, ini salah satunya dari Nomoi contohnya ya. Tapi Exotera tadi juga punya mereknya Solar Glow ya, nama brandnya. Nah ini sekaligus lampu solar mengandung UVA, UVB. Artinya dia mempunyai sinar gelombang UVB tapi juga mengeluarkan panas gitu. Jadi bagi teman-teman yang nggak mau repot pakai dua fitting lampu, bisa pakai ini. Cuma ini ya ada plus minusnya nih teman-teman ya. Plus minusnya apa? Jadi plus minusnya adalah kalau misalkan kalian gabung ya, itu kan panas nih, dia biasanya ngumpet ngindarin itu, sehingga kalau dia masuk ke hiding cave atau menjauh, UVA-nya nggak dapet, UVB-nya nggak dapet. Nah celaka kan. Kalau dipisah ya, ketika butuh panas dia ke UVA, nah UVB taruh di tengah. Jadi ini fungsinya spot di satu sisi, sehingga dia membuat satu kandang sisinya hangat, sisi lain cool, satu warm satu cool. Nah ini UVB taruh di tengah sehingga dia menyinari satu kandang. Jadi manakala dia nggak mau ini, tetap dapat ini. Oke, jadi ini penting banget. Kalau dipisah itu manfaatnya. Kalau manfaat solar tadi, ini memang jadi satu fitting, cuma butuh satu, simple, cuma yaitu secara benefit kandungan UVB-nya lebih tinggi, karena wattnya lebih gede, tapi dia panas juga. Jadi sarankan antara ini ya, 50 watt atau gabungan dengan ini jaraknya beda nih. Ini pasti lebih tinggi karena kalian harus sesuaikan suhu kandangnya. Ini suhu kandang saya nggak bahas di sini karena tergantung jenis-jenis tortoise ya. Kalau simpelnya kayak sulcata dia butuh lebih hangat, artinya kalau kalian belum dapat suhu yang ideal untuk sulcata harus lebih dekat lampunya, tapi sebisa mungkin maksimal 25-30 cm, karena terlalu dekat nanti merusak mata juga gitu ya. Jadi balik ke tempat tadi, yang pertama kalian perlu jemur rendam gitu ya. Dengan dijemur rendam sesering mungkin membantu mereka metabolisme, mendapatkan apa yang dibutuhkan dari cahaya matahari UVA dan UVB ya, sehingga mereka tetap sehat gitu. Nah kalau udah selesai, masukin kandang, dikeringin gitu. Nah sebelum masukin kandang, teman-teman juga bisa kasih makan dulu. Jadi ada yang kasih makan di kandang, tapi kalau kayak saya kasih makan sambil dijemur. Jadi teorinya tadi jemur rendam itu 10-15 menit. Setelah itu saya buang airnya kan, udah kotor ya, kena pipis, kena pup. Habis itu saya langsung keringkan dan bersihkan kandangnya, taruh di situ lagi, kasih makan.
Nah, kenapa perlu dikasih makan di situ? Supaya kandang nggak kotor. Kalau saya itu aja. Ada teman-teman yang mau sering-sering bersih-bersih kandang boleh aja. Kalau saya sih nggak. Saya prefer udah selesai makan nanti baru masukin kandang jadi kandangnya bersih. Kalau ada pup-pup kecil tinggal kita ambil buang gitu simpelnya. Nah, makanannya harus mengandung apa aja? Nah, makanan harus mengandung. Ini yang kedua ya. Tadi jemur rendam, kedua ini kita bahas tentang makanan. Makanan harus mengandung serat yang tinggi gitu ya. Jadi serat tinggi berguna bagi tortoise untuk pencernaannya lebih bagus gitu loh, sehingga nggak mencret ya. Mereka juga butuh kandungan fiber tadi supaya lebih sehat gitu ya. Kenapa? Karena kandungan fiber ini dimakan mereka di alam juga untuk rumput. Sedangkan kan kita mungkin di captive race ya, di rumah nggak kasih rumput sering-sering gitu. Mungkin teman-teman yang udah ada taman dan rumputnya bisa kasih, tapi kalau yang nggak ada gimana, yang tinggal di apartemen gimana, kita bisa ganti dengan sayur. Sayur seperti apa? Satu, fumak, kedua siomak. Saya biasa kasih itu aja, tapi kalau teman-teman kesulitan cari ini daerah bisa diganti dengan sawi hijau dan caisim gitu ya, atau selada. Tapi yang paling bagus adalah fumak siomak. Kalau bisa teman-teman cari, ini udah dijual di online juga, di Tokopedia ada. Lalu dicampur dengan apa? Tomat untuk vitamin C, wortel rebus dipotong kecil-kecil untuk vitamin A, toge untuk vitamin E, antioksidan, boleh dikasih dalam jumlah sedikit. Lalu saya juga kasih dengan timun ya. Timun juga bagus karena mengandung air, hidrasi. Jadi tortoise kalian nggak dehidrasi. Bagi tortoise yang mengeluarkan uret juga lebih bagus karena mencegah dia bladder stone. Buah boleh kasih, tapi dalam jumlah dikit aja, seminggu mungkin sekali 2 kali, seperti stroberi, pepaya, pisang, pumpkin, itu aja ya. Hindari buah-buah yang tinggi sugar seperti semangka ya, tinggi sugar. Juga apel jangan, karena bisa sembelit ya, atau pupnya juga keras gitu seperti manusia. Hindari yang manis-manis lah pokoknya gitu. Jadi bagi makanan tortoise kalian itu aja. Setelah makan apa yang dilakukan nih? Tadi nomor 1 sudah rendam jemur, nomor 2 kasih makan, saya udah kasih tahu variasi makan. Yang ketiga masukin kandang. Kandang jangan lupa setiap hari dibersihkan. Sudah ada tuh channel saya membahas tentang bagaimana membersihkan kandang ya, supaya kandang kalian terbebas dari bakteri. Bagi teman-teman yang pakai beddingnya apa namanya seperti ini nih ya, Cocohas ya, ini wajib banget diganti sekitar 2 minggu sekali supaya tidak menyimpan bakteri. Kenapa? Karena dia pup, pipis di situ. Kalau saya menggunakan karpet PVC, kenapa? Karpet PVC tinggal disiram, disikat, pakai sabun, bersih setiap hari dan simple. Tapi kalau kalian pakai Cocohas, Forest Bug dan lain-lain, jangan lupa diganti sesering mungkin. Kalau Forest Bug boleh dicuci, dijemur juga. Kalau Cocohas better langsung dibuang. Jadi masukin kandang ya dengan asap thread tadi. Jangan lupa kandang harus dilengkapi dengan lampu UVA, UVB. Nyalanya kapan? Nyalanya setelah masuk kandang. Mungkin jam 8, jam 9 sudah masuk kandang, sampai sore jam 7 malam nyala tuh lampu dua-duanya. Kenapa? Karena kita ingin memberikan sinar matahari UVA, UVB yang cukup kepada tortoise kalian. Jadi wajib. Jadi bagi pemula yang nanya, aduh mahal kak, kalau belum punya duit jangan beli tortoise karena mahal. Memang kandangnya mahal, makannya mahal, ke dokternya apalagi ya, peralatannya mahal. Jadi pastikan duit kalian cukup, karena pelihara tortoise adalah long term commitment. Kenapa? Karena dia sampai umur 100 tahun. Ayo lu bisa warisin itu ke anak-anak lo. Jadi make sure dana kalian cukup juga, supaya peralatan penunjang mereka cukup. Jangan lupa di nih kasih water dish di kandang. Penting nggak water dish? Sangat penting. Kenapa? Karena mereka perlu minum. Kedua, ketika suhunya terlalu panas mereka bisa berendam. Jadi ada yang nanya, hoax nggak kalau misalkan kasih water dish pilek? Hoax banget, karena nggak ada kasih air pilek. Justru kalau nggak ada air dia dehidrasi, mati. Jadi wajib dikasih air di kandang. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu jam 7, jam 8 malam matiin aja. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian tetap nyalakan itu ya, seolah-olah hari selalu siang, kan tidur mereka terganggu gitu.
Nah, bagi teman-teman yang mungkin tinggalnya di Bandung, di Bogor yang dingin ya, bisa diganti dengan lampu malam seperti ceramic lamp ataupun night lamp ya, yang warnanya agak biru-biru gitu untuk hewan nocturnal, sehingga malam tetap hangat. Tapi kuncinya apa? Kuncinya adalah suhu. Jadi kalau suhu malam tidak drop di bawah 28, nggak usah pakai lampu, asal keep indoor, nggak ada angin. No AC juga jangan lupa, karena ada juga newbie yang miss ya, tinggal di apartemen AC selalu hidup, lampu nggak hidup mati, itu pura karena pilek ya. Jadi malam dia mati lampunya sampai pagi lagi, siklusnya begitu aja supaya mereka tidurnya cukup. Asal hangat-hangat aja mereka oke ya, terutama hewan-hewan seperti tortoise, seperti aldabra, cherry head, redfoot itu suhu rendah sedikit dia masih toleransi asal nggak dingin ya. Kalau sulcata paling rendah 29-30 itu masih oke. Saya jamin kalau indoor kalian dapat itu. Nah, jangan lupa juga ya, settingan kandang kalian yang udah saya bahas di thread saya, harus airflow-nya bagus. Jangan taruh di gudang, jangan taruh di ruangan yang pengap gitu ya, taruhlah dekat jendela supaya dia ada udara keluar masuk. Kandang juga jangan tertutup, close chamber, supaya, karena kenapa, kalau close chamber udaranya nggak bagus gitu loh. Ciptakan suasana kandang yang ada cool side, warm side. Lihat aja deh ke cara setting kandang, itu ada channel saya yang membahas itu. Oke. Nah, jadi itu udah ada cara jemur rendam, pemberian pakan, rekapnya. Ketiga, kapan lampu nyala mati ya. Yang keempat, mungkin saya mau kasih multivitamin dan lain-lain yang saya gunakan nih. Nah, pagi-pagi ketika rendam tadi teman-teman, saya pakai ini, electrolyte soap. Nah, ini sih salah satu contoh aja dari Sumet ya, ada juga yang dari Exotera. Saya pakai ini untuk dia rendaman, supaya apa? Supaya sehat, karena ini mengandung elektrolit sehingga nggak dehidrasi, juga ada beberapa multivitamin. Jadi tinggal dicampur aja ke air rendaman, nanti mereka minum dari situ, pasti kura-kuranya lebih sehat. Saya pakai ini setiap hari. Kedua, ketika kalian kasih makan, boleh ditaburin dengan kalsium dan vitamin. Ini berguna banget, tinggal dicampur di sayur, ditabur-tabur di sayur ya. Lalu mereka nanti langsung bisa makan vitamin yang ada di sini gitu loh, dalam bentuk makanan mereka. Nggak 2 kali kasih, nggak perlu disepet-sepet ke mulut, taburin aja di makanannya, mereka makan lebih sehat. Kalsium penting, kenapa? Kan untuk pertumbuhan tempurung mereka. Kalau diet kalian kurang kalsium, tambahkan ini, Reptikalsium. Vitamin juga boleh dikasih 2 hari sekali supaya sehat. Ini multivitamin ya, ada magnesium, vitamin macam-macam, ada A, B, C, D, E, semua adalah. Potasium ya, folic acid, ada semua. Ini bagus banget untuk perawatan tortoise sekalian. Jadi tadi ada elektrolit, ada vitamin kalsium, dan kalau sakit ada obatnya juga. Bagi kura-kura kalian yang mengeluarkan urex dan menderita bladder stone ya, bisa kalian campur juga nih Repstone ya. Ini saya gunakan juga di makanan mereka supaya mereka langsung makan juga, langsung terkonsum ya secara oral aja. Kadang-kadang kalau kita mau sepet-sepet agak susah, jadi campurin aja di sayurnya kalau kura kalian masih mau makan. Kalau nggak mau makan terpaksa disepet. Repstone ini untuk mengatasi urex yang menumpuk jadi bladder stone. Kalau kedua juga ini ada Rep Eye ya. Rep Eye ini kalau matanya bengkak, berair, boleh ditetesin ini. Ini untuk obat mereka kalau sakit mata. Oh, sebentar, saya punya satu lagi. Sebentar ya. Oke, nah kalau dia pilek, teman-teman bisa kasih Repsnot. Ya, ini adalah antibiotik mengandung enrofloxacin ya. Jadi ini antibiotik. Penggunaan paling bagus memang di oral, ditetesin di mulut atau di makanan. Kalau susah, bisa teman-teman teteskan di hidung juga. Ini Repsnot. Antibiotik sehari sekali aja pakainya, 1 tetes cukup, kecuali kura-kuranya agak gede 2 tetes boleh. Jadi itu membantu mengobati kura-kura yang sakit. Nah, kalau teman-teman mau mandiin, boleh pakai seperti ini. Ini ada beberapa merek ya, saya pakai yang Repsop. Jadi ini tinggal di tempurungnya supaya terhindar dari jamur aja sih. Disikat dengan bersih, disiram dengan air dengan posisi kepala di bawah supaya air nggak masuk ke hidung ya. Jangan kepala di atas, kalian semprot pakai selang, masuk hidung, masuk mulut, mati. Terkuranya makan sabun ya.
tadi kalau kalian nanya ya, saya kasih makan apa sih peletnya nih. Saya cuma kasih ini yang repack-an ya, Reptile for Tortoise, teman-teman cari aja ada. Dan ini Mazuri LS. Nah, Mazuri ada dua, satu yang agak bulat-bulat ya, yang diet. Nah, itu bedanya, kalau yang bulat itu kandungannya adalah corn, kalau yang ini high, jadi jagung sama ini Timothy high rumput. Nah, saya pakai itu aja untuk pelet, yang lainnya saya belum coba. Jadi teman-teman kira-kira itu ya guidance untuk newbie ya. Mudah-mudahan teman-teman paham banget ya, mengupgrade lagi ilmunya, terutama di musim hujan. Jangan lupa teman-teman nyalakan lampu siang hari sampai sore. Nggak musim hujan aja kita nyalain, apalagi musim hujan, supaya kuda kalian tetap hangat, imun sistemnya terjaga, dan lebih sehat lagi. Nah, kira-kira itu aja teman-teman comebacknya kita bikin video. Mudah-mudahan setelah video ini kita lanjut bikin video lagi untuk teman-teman sekalian. Oke? Jadi itu aja informasi untuk newbie dari saya, supaya teman-teman newbie keeper bisa lakukan treatment tersebut. Oke, itu aja ya. Salam tempurung, golden reptile. Bye bye.